Kalau sampai udah mengenalkan keluarga, berarti kamu ini sudah mantep dong dengan Kalina. Insya Allah, aku udah bilang aku mau mengakhiri. Tapi aku bilang, Kalina, di saat mendekati kamu, aku berjalan dengan 3 orang artis juga. Aku sebutin nama-namanya. Iya, aku ngomong. Di saat aku lagi jalan sama kamu nih sekarang, jujur, aku juga udah menjalani dengan 3 orang. Salah satunya adalah aktris film. Ya, orang pasti tahu kalau aku sebut namanya. Dan dia temennya juga. Oh ya, siapa? Si ini. Oke. Terus bagaimana? Aku udah jujur, kamu kondisi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau ketemu sama dia, kamu selalu harus sama aku. Nah, jadi kan ada kesepakatan yang timbul. Tapi aku jujur gitu. Tapi nah, oke, satu artis film, yang kedua? Yang kedua artis sinetron dan lagi jalan sinetronnya juga. Oke. Ya udah aku ngomong juga sama dia. Terus yang ketiga? Ya udah Kalina. Nah, di antara 3 itu udah ada keputusan. Yang lihat seperti itu. Iya. Kita pernah ngobrol sih. Jadi kayak aku, kakak Cinta sama Mano, terus dari itu dia bilang, Anti bener kan bakal jadi mami kita. Terus dari itu, I was like, oh itu kan depends on him gitu loh Mbak, bukan depends on me gitu. Jadi aku nggak bisa bilang yang aku nggak bisa memberanikan janji kalau aku bakal jadi ibunya. Bukan ibu, maksudnya ya tetap ibunya adalah Mbak Rama ya, tapi maksudnya ibu sambungnya. Jadi nggak bisa mengiyakan juga nggak bisa bilang enggak gitu. Jadi saat itu waktu mereka tanya ke aku cuma bisa bilang semua tergantung dari baby. Tapi kuncinya di sini kan? Kuncinya di sini kalau dia apa, lo akan all out. Kalau dia apa? Apa ya? Gue simple sih Mbak. Kalau misalkan laki-laki di mana-mana brengsek sih emang gitu. Tapi ini maaf sayang. Di mana-mana. Iya. Di mana-mana. Apakah ini berlaku untuk semua laki-laki yang pernah ketemu? Gini, gue nggak bisa bilang udah yang dulu aja ya. Pokoknya gue ngomongin sekarang yang gue tahu seperti itu, yang gue tahu. But then again, kalau misalkan gue selalu memikirkan otak gue ke situ, laki-laki tuh begini, laki-laki begini, capek yang ada gue. Kapan gue bisa jalani hidup gue lagi ke depannya kan? So, kalaupun mau brengsek jangan kebangetan. Jadi jangan kebangetan tuh bentuknya apa? Supaya kita clear. Gue susah sih ya Mbak. Misalnya gini, misalnya dia kan agak sedikit mudah jatuh cinta. Agak sedikit. Kecuali lo pakemin. Poinnya bukan maunya dia. Gini, dia lemahnya untuk karena ngerti gak sih dia? Gue banyak lemahnya dia posisinya gini, nggak tega. Iya. Untuk lihat perempuan lemah tuh nggak tega karena figur ibunya cukup strong. Dia cukup lama melihat figur ibu yang sendiri, yang fight kehidupan. Jadi dalam pemikirannya udah ada bahwa perempuan tuh nggak boleh sakitin. Jadi kalau ada perempuan nanti cita-cita masalah penderitaannya, dia lemah nih. Iya banget sih, sumpah. Karena nggak mau lihat ada figur ibu di masa lalu yang lemah itu. Punya pengalaman kecil, mungkin remaja, lihat ibu yang lemah banget menghadapi terjangan kehidupan. Jadi poin itu yang membuat dirinya, kayak gue nggak mau lihat lagi ada perempuan yang tersakiti atau netes air matanya. Nah itu kelemahannya. Gini, apa ya? Bagusnya jadi konselor jadinya, bagusnya. Kalau menurut gue gini, kalau misalkan dia lemah gitu? No. Kalau dia menjadi jodoh aku seorang Vicky di rumah, dia adalah milik aku. Oke. Tapi saat dia melangkahkan kakinya keluar rumah, dia bukan hanya milik aku, tapi dia milik publik. That doesn't mean we can have him. Maksudnya yang as kayak gitu. Tapi untuk sekedar bercerita. Dan tapi lain-lain. Maksudnya gini loh Mbak, kalau gue susah sih menjabarkan gimana Mbak, yang lu ngerti kan maksud gue udah capek ngomong kayak gini gitu loh. Jadi Kalina itu poinnya adalah mempercayai. Gue memberikan kepercayaan penuh terhadap dia dan dia jaga kepercayaan yang gue kasih. Dan satu lagi, gue mencoba untuk nantinya menjadi pasangan dia, istri dia yang baik, yang mungkin gue nggak bisa menjadi yang terbaik, tapi paling nggak dia membutuhkan gue sebagai istrinya yang tidak akan bisa dia temukan di luar.
We're not talking about sex. We're Ya, talking ya. about like serve and Oke, everything. itu poin. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan kamu tuh selalu looking for. Jadi pencarian yang luar biasa, mencari role model ideal. Makanya dapat nanti bukan ini, dapat bukan ini, gitu loh. Pencarian. Nah, Kalina lagi berusaha memenuhi kebutuhan itu, sehingga nggak ada pencarian lagi. Stop. Tapi untuk bisa memenuhi fulfill love yang kurang tadi, fulfillnya dia mencari yang sempurna tadi tuh, kamu harus belajar dari ibunya, calon mertuamu. Karena definisi istri ideal adalah ibunya. Untuk bisa mendapatkan definisi istri yang ideal, harus wawancara. Gini, aku udah banyak ngobrol sama ibunya juga gitu. Tapi aku nggak mau menjadi orang lain untuk dicintai seorang Vicky Prasetyo. Aku mau dia mencintai aku karena aku sebagai Kalina, bukan sebagai role model ibunya atau siapapun. Tapi I'm trying my best untuk menjadi orang yang perempuan yang dia butuhkan, bukan yang dia mau. Karena kalau yang dia mau banyak banget, pasti mau yang lebih cantik, yang lebih muda, lebih ini, lebih itu. Aku nggak punya semuanya itu. Yang aku punya adalah kamu tahu banget aku sosok perempuan yang serving kebutuhan suami, pasangan aku gitu. Dan aku akan coba banget selama aku bisa, selama aku sehat, selama tangan aku masih bisa untuk serve pasangan aku, maka suami aku, bisa. Itu akan aku lakuin. Dan aku nggak akan mau ada orang lain yang ngurusin dia selain tangan aku. Oke, sekarang aku tanya, definisiin istri adalah cepet. Ya, satu, soleha. Dua, orang yang mampu menyamankan hati, oke, tiga, menjadi ibu yang baik buat anak-anak. ya, ada lagi. Cukup. Nah, itu tiga poin. Pada saat aku bertanya istri adalah apa, itu jawaban kebutuhannya, bukan keinginannya. Karena kalau keinginan, jawabannya nggak spontan. Karena keinginan itu kan adanya di pikiran sadar. Tapi kalau kebutuhan, keinginan itu beda dengan kebutuhan. Ya. Kalau keinginan tuh kita ingin A, ingin B, ingin C. Tapi kebutuhan itu jawaban bawah sadar. Bawah sadar tuh, Unconsciously. iya, unconscious mind. Nah, unconscious mind itu akan melihat data dari kecil. Harus memiliki minimal 3 aspek tersebut tuh. Ibu yang baik untuk anak-anak karena ia memiliki figur ibu ideal itu, ibunya begitu sayang sama dia. Satu-satunya anak yang ulang tahun setiap tahun dirayakan adalah dia. Bisa, Ya, anak yang lain enggak. Jadi seorang bunda ada yang melakukan do anything and everything buat dirinya adalah itu. Nah, sanggup. Nah, kamu sekarang lagi menuju ke sana tuh, untuk dia adalah segalanya gitu loh. Menjadi satu titik nih. Nah, itu sebenarnya udah memenuhi satu. Yang kedua apalagi tadi? Ya, mampu menyamankan. Nyaman menurut kamu tuh gimana? Ya, aku nggak suka di pressure. Tapi dia Aku nggak nggak suka ada. rumah tangga yang teriak-teriak. Jujur, aku kalau di saat rumah tangga teriak-teriak, aku ngejawab enggak, tapi aku akan pergi. Nah, Dan seperti itu. berarti teriak-teriak itu disampaikan sorry ya, dengan maksudnya dengan lembut. tensis, Ya. apa-apa gitu. Kamu apa sih? Ini kamu lihat nggak begini. Jadi kalau Dan ada aku nggak nyaman. masalah kita ngomong Iya, komunikasi. karena aku karakter orang sebenarnya yang betah di rumah. Aku betah di rumah, nggak yang harus pergi-pergi. Yang penting ya maaf ya, aku dengan anak-anak, aku bisa ya bekerja aja. Itu sebuah hal yang aku suka, konsep sebuah program, Ya, aku bikin cerita, kreatif. aku seneng. Aku main PlayStation sama anak-anak aja, aku bisa istirahat. Gitu, dan aku orang yang bisa sebenarnya bertahan kalau di lingkungan ini menyamankan. Oke, nah sekarang gini, pernah dapetin teriakan-teriakan itu dari kecil tuh pas lagi kapan? Aku ngeliat di depan mata aku, maaf ya, aku sama mama papa aku ya, mama aku disiksa di depan aku gitu loh, rambutnya digunting, maaf ya maksudnya begini kejadian yang dulu ya, dan aku harus menceritakan sebatas flashback aku. Jadi mama aku lagi tidur disiram pakai air. Nah kayak gitu tuh aku sampai bertarung sama orang tua aku, sama papa aku yang melahirkan aku sendiri. Aku kecil loh waktu SD, aku bertarung sampai aku kena kulkas gitu loh. Jadi aku tuh kekerasan udah terbiasa, dan aku nggak betah. Aku sekolah sampai kesiangan mulu karena apa? Maaf, tiap malam tiba-tiba kaget, papa mamaku udah berantem, yang satu bawa gunting, yang satu bawa apa, Astagfirullahaladzim. gitu. Jadi aku tuh stres sama
kehidupan yang semuanya konflik gitu. Dan maaf ya, aku nggak menceritakan mantan-mantan Iya. aku, dan aku mendapatkan situasi itu terulangi lagi. Oh itu makanya kamu pergi pada saat mereka teriak-teriak seperti itu. Aku udah pasti kontan akan pergi, dan aku nggak melawan. Aku nggak melawan. Misalkan gini, aku baru nyapa. Even aku salah pun, ya aku pengen diskusi lah, baik-baik, duduk ngobrol. Karena aku akan kembali lagi ke memori lama yang aku nggak mau situasi itu. Aku sampai bilang, papa, mama, kalau memang kalian nggak cocok, ya udah kalian pisah deh, kita tolong, jangan mengganggu kita setiap hari. Bangun tidur itu adik-adik aku masih kecil semua, dan kita saling berpelukan. Itu sih maksudnya. Oke, berarti itu alasannya kenapa kamu sering berteriak-teriak dalam konser musik kamu. Ya, itu luapan. Itu luapan, Karena guys. sakit hatinya aku Itu yang Nah. jiwa aku yang rapuh, yang aku teriakin. Makanya aku nggak Iya. suka lagu-lagu kayak mellow atau apa. Iya. Aku lebih kayak dapat energi karena itu ungkapan aku gitu loh. Judul-judul lagu aku yang aku tulis menang atau mati. Dia bertarung untuk menang atau dia mati untuk selamanya. Kenapa kamu harus tahu? Karena ibunya membawa gunting, satu lagi membawa pisau. Itu pertarungan hidup dan mati. Nah itu terulang di dalam memori bawah sadarnya. Maka yang dibutuhkan selama ini pencarian lari ke sana lari kemari, ia mencari ketenangan, peace. kamu dapetin dari aku nggak sih so far selama ini? Hampir ya, aku harus jujur ya. Ini anggap ya kita lagi berkonsultasi, jadi kita harus nggak boleh ada yang ditutupi. Iya. Aku pernah kemarin, jujur nih aku ngomong, konflik di sebuah acara stasiun TV dan lagi live, dia walk out. Jujur di segmen 3-4 dia walk out. Aku dapat Fraser dan aku bilang itu aku salah karena aku dapat WA dari sesuatu yang nggak nyaman. Aku pun akan marah pada saat itu, tapi di saat seperti itu akhirnya jadi ini, aku jadi ya tekanan di situ, di mana terus aku udah bilang berapa kali, terus aku ngejar, terus sampai yang dia marah gitu aku diem, tanya sama dia, aku nggak nelpon dia, aku nggak WA dia, aku nggak ngapain dia, aku diem. Sesuatu yang membuat aku nggak nyaman, secinta apapun aku pergi. Nah itu poinnya. Kira gue mau paham nih mengenai lo. Karena penasaran nih. Nah, Karena penasaran sampai searching ini persoalannya di mana? Kenapa Vicky selalu mencari? kayak gampang bosen ibaratnya ya. Iya, jadinya ya, orang akhirnya memiliki persepsi bahwa kamu nih, ngerti gak sih, mudah jatuh cinta, lepas, balik lagi, lepas gitu loh. Karena kamu pencarian, begitu ada masalah kamu pergi, kamu nggak mau ngomong ya. Pergi dan nggak mau konflik, intinya sih. Berarti kamu begitu mengingat ada sebuah peristiwa yang mempressure kamu ingat peristiwa kecil. Jadi aku lebih baik pergi karena aku nggak kuat situasi itu.